Halo keluarga Sehat Q, balik lagi di Reaction Q Video bersama saya Dr. Ray Wijaya. Hari ini ditantangin lagi nih sama tim Sehat Q buat ngasih reaction terhadap film scene kedokteran dengan judulnya Martel. Oke, kita coba lakuin ya. Let's do it. Oke. Oh, langsung pingsan. Oke. Oke, jadi barusan kita lihat sini ternyata ini lagi di airport ya. Ada seorang perempuan lagi minum minuman, tiba-tiba dia kesannya seperti tersedak, terus jatuh pingsan. Pada kondisi kegawatan yang karena tersedak, sebenarnya banyak nih kondisi kegawatan yang bisa ketemu. Kenapa tiba-tiba orang yang tidak sadar ketemu di airport? Bisa dia punya penyakit kejang misalnya, atau misalnya dia punya riwayat minuman yang beracun, bisa juga, atau karena tersedak aja juga bisa. Kasus ini kemungkinan mungkin nge-highlight-nya. Jadi dokternya nggak periksa, langsung mulai ini ya. Aduh, itu kenapa itu? Oke. Kalau kita mau memberikan pertolongan kegawatan, memang pasti alatnya terbatas, iya. Tapi tetap kita harus memperhatikan faktor higienitasnya juga ya. Pada kasus ini, dia tidak harus menggigit sedotannya gitu. Itu kan kuman dari mulutnya banyak, dia transfer ke sedotannya. Kemungkinan dia akan pakai sedotannya sebagai selang bantu napas. Dimana kondisi itu kan berarti masukin banyak kuman ke dalam saluran napasnya si pasiennya ini. Kalau dia sebagai seorang certified dokter, harusnya dia lebih prihatin lagi untuk kondisi medisnya, hygiene dari tindakan medis yang mau dilakukan sama dia. Jadi dia patahin kartu kredit ini sebenarnya bukan tindakan yang benar ya. Dia mematahkan kartu kreditnya dengan harapan bikin permukaan yang tajam buat jadi kayak semacam pisau. Oke, jadi yang barusan dilakukan sama dokternya ini adalah tindakan kegawatan emergency cricothyroidectomy. Jadi dia adalah melakukan pembuatan jalur napas baru karena jalur napas yang originalnya sudah terblok oleh sesuatu. Kondisi ini misalnya karena tersumbat minuman gitu misalnya ya. Dia bikin jalur napas baru dengan cara dibolongin di antara, kalau kita lihat dari sini ada jakun sama ada tonjolan yang kedua. Kurang lebih di antara itu adalah si membran yang bisa ditembus untuk bikin saluran napas barunya. Dia menggunakan sedotan, dan sedotannya juga harus diperhatikan ya, sebenarnya sedotannya tidak semua sedotan bisa. Harus yang sedikit tebal. Karena kalau dia terlalu lembek untuk nembus si membrannya nggak akan. Oke, tim medisnya datang nih. Oh. Waduh, masa ngangkat pasiennya kayak gitu? Enggak ya. Jadi kalau kita secara tim medis, kita pasti ngangkatnya sesuai dengan arahan kapten medisnya. Dan nggak mungkin pegang kepala sampai kaki terus diangkat, itu kan kayak ngangkat binatang gitu ya jadi kesannya ya. Kita ngangkatnya selalu yang secure, yang aman. Kepala dan leher dijaga, badan ada satu yang menopang, dan juga kaki juga ada satu yang menopang. Jadi angkatnya berbarengan, atau bisa menggunakan tandu emergency dulu. Jadi dibaringkan di tandu dulu, baru diangkat tandunya ke si bed trolinya. Gitu ya. Jadi nggak diangkat kayak gitu tuh barusan. Kalau pasiennya ternyata jatuh terus ada fraktur, patah tulang, bisa makin-makin itu tadi. Pasiennya barusan tuh bisa mengeluarkan suara ya. Biasanya pada kondisi kayak gini setelah dilakukan tindakan kegawatan kayak gitu, karena kita mikirnya gini nih, kalau kita vocal cord kita yang mengeluarkan pita suara kita, itu lokasinya ada di belakang si membran yang tadi dibolongin. Jadi kalau misalnya dia bikin jalur napas baru keluar dari situ, harusnya si pita suaranya ini nggak ada angin yang lewat, karena dia masih tersumbat. Mungkin karena dia sudah dibatukin, jadi sudah bisa keluar juga tuh suaranya sedikit-sedikit. Seharusnya angin lewat dari si pita suaranya baru bisa kita mengeluarkan suara. Pada kondisi ini pasiennya sudah bisa ngomong seakan-akan suaranya sudah jelas banget gitu ya. Biasanya sih suaranya akan sedikit terganggu karena anginnya keluarnya justru lewat bolongan yang kita bikin barusan, bukan dari si pita suaranya. Mungkin sedikit kurang realistis di bagian sananya ya. Barusan pasti kan banyak darahnya nih, jadi kita harus. Oke. Jadi mungkin aku mau highlight di sini adalah tindakan kegawatan kalau kita ketemu pasien yang tersedak. Ya, pada orang dewasa ada gerakan namanya Heimlich maneuver. Dimana kalau orangnya lagi batuk-batuk, kita pastikan reassursi dulu. Apakah batuknya bagus? Kalau batuknya bisa yang efektif, dicoba dulu batuknya mengeluarkan. Kalau tidak bisa, kita bantu dengan manuver. Manuvernya kita berdiri di belakang pasiennya. Jadi misalnya pasiennya di depan kita lagi berdiri ya. Kita berdiri di belakang dengan posisi kakinya yang stabil. Jadi satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Supaya kita pada saat narik, tidak kita yang ikut jatuh gitu ya. Dipeluk kayak di semacam dipeluk dari belakang sama orangnya di bagian perut, cari di bagian pusarnya rada naik dikit, kurang lebih posisinya di situ. Posisinya satu tangan mengepal dengan jempolnya yang ngarah ke dalam. Jadi kita menekannya dengan bagian jempol.
Dan ditekannya bukan ke dalam doang ya. Kita ke dalam dan ke atas. Jadi tariknya seperti ini kurang lebih. Bukan seperti ini. Ya. Bisa dilakukan seperti ini. Jangan lupa setiap kali kita ngelakuin gerakannya, kita cek dulu apakah yang benda yang menyebabkan tersedaknya sudah keluar apa belum. Kalau sudah keluar ya sudah. Berarti kan sudah bisa ditenangkan, pasien mungkin perlu duduk atau bagaimana. Kalau memang masih belum keluar anak yang tersedak, itu beda lagi nanti. Ada namanya back blows sama chest thrust. Di mana back blows yang kayak kita biasa kayak nepok-nepok bayi, tapi nepoknya juga sama, bukan ke dalam doang, kita ke atas. Jadi menggunakan telapak tangan, kalau misalnya ini bayinya saya tidurin di kaki gitu, misalnya ini kepalanya reda, kita turunin dikit posisinya. Posisinya bukan kita pukul-pukul begini, kita dorong ke atas. Boleh diulang sebanyak 5 kali, jangan lupa setiap kali dilakuin cek dulu ada yang keluar apa enggak. Kalau ada kan kemungkinan sudah bebas nih. Kalau sudah dengan 5 kali itu tidak ada perubahan juga, kita ubah posisinya jadi terlentang. Terus kita boleh coba kasih chest thrust. Kalau pada bayi kecil menggunakan 2 jari, ditekan di bagian tengah-tengah dadanya, ke atas juga. Kalau pada bayi yang rada gede, menggunakan telapak tangan juga. Jadi sama juga gerakannya. Boleh diulang terus 5 kali, sampai benda asingnya keluar. Atau sampai tim bantuan medisnya datang. Oke, jadi mungkin sekian dulu buat tindakan kegawatan yang kita temuin di sini. Tadi namanya emergency cricothyroidectomy. Untuk membuat jalur napas baru pada pasien yang tersedak. Yang dilakukan sama dokternya sudah lumayan, sebenarnya sudah pada tempatnya bisa dilakukan. Tapi sebenarnya banyak tuh hal yang kita bisa coba dulu sebelum kita jatuh di tindakan yang barusan dilakukan sama dokternya. Dan selamat buat dokternya sudah menyelamatkan 1 orang yang tersedak, tapi tadi ada 3-4 orang yang kecelakaan gara-gara dokternya lari-lari, lempar koper segala macam, itu juga perlu diperiksa lagi ya. Jadi kita tujuannya mau menyelamatkan nyawa, jadi janganlah bikin orang makin banyak yang kecelakaan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang fraktur, malah makin repot lagi. Gitu ya. Jadi sebagai dokter harus lebih berhati-hati lagi. Oke, sekian dulu buat reaction Q video hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Mungkin kalau ada lagi nih video-video scene kedokteran yang keluarga Sehat Q semua pengen lihat, dokter review dong dok, ini bener apa enggak? Boleh tulisin di komen di bawah atau chat langsung ke tim Sehat Q. See you again next time.